Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ancok Faiklis. Baik lagi di channel Ancok Faiklis. Ya, pertama-tama gue mau ngucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sugeng Riyadi, selamat Idul Fitri. Karena memang nuansanya masih Idul Fitri nih ya, masih Lebaran, masih minggu-minggu Lebaran. Ya mungkin video ini akan tayang di minggu-minggu setelah Lebaran. Jadi gue masih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kali ini gua itu mau ngebahas sesuatu tentang pelindung kepala nih yang ada di depan gua. Gua mau ngobrol tentang helm. Ya, jadi gua udah sempat ganti helm beberapa kali dan kayaknya menarik untuk kita omongin jenis-jenis helm sepeda ya sekarang. Itu gua ada dari yang helm paling murah ya, dari pertama kali gua goes nih. Ada yang middle dan ini menurut gue yang udah teknologi sekarang gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu helmnya. Jadi tetap ikutin Ancok Faiklis yuk. Ya, jadi akan gue bahas satu persatu helmnya karena memang kan di dunia sepeda ini menurut gue helm itu penting ya. Salah satu spek yang penting untuk melindungi kepala kalian gitu ya. Jadi dari pertama kali sepedaan gue cuma pakai topi dan mulai setelah itu gue mulai beli helm dan ganti-ganti terus sampai sekarang. Ya beberapa kali ganti gitu ya. Jadi gue akan mulai bahas satu persatu untuk helmnya. Ini gue coba kasih tahu kalian untuk helm yang pertama yang gue punya. Nih, ini adalah helm Bike Boy warna putih. Jadi sebenarnya sebelum ini gue udah punya helm sepeda juga, tapi sepeda gunung, cuman udah hancur helmnya jadi kebuang. Ini yang masih ada, ini masih layak pakai ya. Helm Bike Boy. Helm Bike Boy ini murah banget waktu gue beli. Ini masih di under 200.000. Ya at least 100 ribuan. Enggak, dia masih di bawah 200.000 ya. Helm ini warna putih, terus strapnya kayak gini nih. Nah, fungsinya kayak gini. Kayak yang biasa aja. Terus dia ada settingan ukuran di sini ya, buat diputar-putar. Jadi ini masih sering gue pakai kalau memang kondisinya kayak back to walk atau memang helmnya harus ditaruh di sepeda, nggak bisa dibawa ke dalam, ini gue pakai gitu ya. Kalau hilang pun nggak terlalu nyesek banget, maksudnya kayak gitu. Jadi ini adalah helm Bike Boy. Di sini ada tulisannya nih, Super Head Protection. Ya bahannya ABS biasa, ini juga plastik biasa ya, tapi masih agak nyaman dipakai ini sih gitu. Jadi ini helm pertama gua sepedaan ya. Pas gua main sepeda lipat sih ini helm yang gue pakai ya, karena dulu kan MTB ya, jadi gue pakai helm MTB itu udah lumayan lama cuman hancur. Dan ini adalah helm dari gue main sepeda lipat sampai sekarang gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah gua upgrade ke yang agak lebih tinggi ya. Jadi ini adalah mereknya PMT, kelihatan nggak? Ini mereknya PMT, ini adalah PMT K02. Di sini banyak ventilasinya, dan dia ada gambar lumba-lumbanya nih. Dan di belakangnya kayak gini tuh. Ini helm PMT dan ini helm yang ternyata lebih nyaman dari yang gue pakai. Gue udah mulai kenal sepeda, udah mulai kenal helm, dan akhirnya gue mutusin buat upgrade helm ke yang lebih bagus karena memang perlindungan kepala kita nggak ada yang tahu ya. Jadi inilah helm PMT yang gue beli. Ini udah gue beli dari pas COVID ya, 2021 2020-an kayaknya gue beli ini. Ini PMT K02. Ini juga gue dapetnya second, orangnya baru pakai. Pas saat itu dia pakai karena salah ukuran dijual, dan kebetulan di kepala gue pas, jadi gue bayarin gitu. Ini PMT K02 warna hitam, dia modelnya di sini doff warnanya, ini glossy. PMT ini adalah brand dari Cina ya, dari Tiongkok gitu. Dan tapi ini bagus sih karena dia strapnya juga lebih bagus dan pengait di sininya tuh lebih bagus juga menurut gue.
Nah, jadi segitiga pengait di sini lebih bagus, jadi lebih presisi dipakainya, nggak sampai yang keleweran gitu ya, kayak gitu. Ini helm PMT. Jadi dari PMT gue udah kepake kemana-mana, yang gue ke luar kota, Semarang, ke Jogja, ke Purwokerto, terakhir kemarin gue masih pakai PMT ini. Kalau kemana-mana gue masih pakai PMT ini seringnya ya. Nah, setelah gue pakai PMT ini, gue pikir untuk nambah lagi gitu kan. Nah, yang terakhir gue punya adalah ini nih. Ini agak lebih kecil. Ini adalah Specialized. Ini adalah Specialized apa namanya, gue lupa. Ini belum lama gue ambil ya, masih bulan-bulan lalu. Ini Specialized Line 2. Nah, yang gue cari dari Specialized ini adalah dia sudah MIPS atau MIPS ya. Jadi MIPS itu dia adalah teknologi di mana si kepala kita terlindungi dari si model shieldnya. Jadi si selnya itu dia ada dua lapis. Jadi yang dalamnya ini bisa goyang-goyang. Jadi kalau misalkan kepala kita jatuh, ini bisa lebih melindungi, katanya gitu sih. Ini Specialized Line 2. Ini belum lama gue pakai. Ini belum gue pakai kemana-mana juga, bener-bener belum lama, baru bulan-bulan sebelum puasa lah ya. Ini Specialized Line 2. Ini modelnya begini nih untuk ventilasinya. Dia agak lebih pendek ya dari si PMT ininya untuk dimensinya, cuman ini nyaman dipakainya. MIPS ini juga nggak terlalu mahal. Kalau PMT tadi untuk dulu barunya di sekitaran 400 sampai 600.000 ya, under 600.000 harganya untuk si PMT. Ya mungkin sekarang udah dapat di angka 400 ribuan kali ya. Dulu masih di angka 500 sekian, tapi masih under 600.000. Kalau untuk si Specialized Line 2 ini, dia untuk barunya masih di angka 1 jutaan gitu. Karena teknologinya MIPS ini worth it katanya sih untuk perlindungan kepala kita. Dan dia untuk settingannya ada tulisannya nih, headset. Dia lebih clicky ya. Dan untuk si talinya sama si PMT, hampir sama, mirip-mirip, cuma ini agak lebih tebal ya. Talinya sama dan agak lebih tebal gitu. Jadi gue sering beliin titipan helm dari orang yang nitip beli helm kayak ke gue untuk di review. Kayak sebelumnya ada Rock Bros, ada Polygon ya kan, sempat gue review juga di channel ini. Cuman gue sendiri belum pernah review helm-helm gue gitu. Jadi sekarang gue review helm-helm gue cuman punya 3 saat ini. Jadi ada si Bike Boy tadi, ada si PMT K02, dan ini adalah Specialized Line 2 gitu. Jadi ini kita coba pakai satu-satu ya. Kita coba pakai dari si Bike Boy dulu ya. Kita coba pakai ya. Nah, kita coba pakai untuk si Bike Boy ini. Dia agak kayak ngoplok gitu. Cuman kalau kita pakai cycling cap sih udah agak mendingan. Dan ini talinya tuh agak kendor di sini nih settingannya. Jadi harus kita benerin sendiri lagi sebelum dipakai jalan ya. Tuh. Jadi agak kendor di sini juga, jadi kita harus ada penyesuaian sedikit. Dan ini kalau kita pakai kayak gini, si Bike Boy ya. Jadi untuk helm Bike Boy ini penampakannya kayak gitu ya. Masih enak dipakai ini, jadi masih batas toleransi gua. Cuman untuk kalian yang untuk jarak jauh sih ini kurang rekomen. Sekarang kita coba ganti yang PMT ya. Nah, untuk yang PMT ini menurut gua agak kurang cocok kalau dipakai topi. Cuman apa sih, kalau gua pakai topi aman-aman aja. Nah, ini kalau PMT langsung rapih nih tuh, langsung ngeplak, langsung pas posisinya. Dan kalau gue pakai topi kayak gini bentuknya.
Jadi kayak gitu bentuknya si PMT ini, agak lebih tebel ya, dia agak kayak lebih kura-kura gitu bentuknya, cuman masih enak dipakai. Dan gua lebih sering pakai ini tanpa topi sebenarnya. Kita coba ya. Nah, gue lebih sering pakai ini tanpa topi. Nah, kalau tanpa topi itu lebih kayak kepres ya, kayak enak banget di kepalanya, lebih ngepres, lebih bagus gitu kan kelihatannya gitu. Sekarang kita coba yang Specialized. Nah, untuk Specialized ini sama, cuman ya tadi gue bilang dia memang bentuk shellnya agak pendek, nggak kayak PMT yang sampai sini, dia tuh agak lebih ke atas, cuman belakangnya sama. Nah, untuk Specialized ini enak, cuman kayaknya untuk Specialized ini kurang cocok untuk gua pakai topi ya, jadi kayak agak sempit gitu loh, nggak cover semuanya gitu. Jadi gitu untuk Specialized-nya, kita coba pakai topi ya. Nah, untuk pakai topi menurutku sih masih aman. Dulu, oke. Untuk pakai topi masih aman. Untuk tali sini juga masih rapih ya. Cuman menurut gue ini agak kurang nyaman ya kalau terlalu lama dipakai topi. Agak kurang pas. Cuman so far masih oke. Mungkin ini ukurannya cocok untuk di kepala gue tanpa topi gitu. Untuk yang si bike boy, justru si bike boy ini kalau kita pakai nggak pakai topi justru lucu. Nah, nggak ngepres di kepala. Oh, justru lucu ini kalau bike boy kita pakainya nggak pakai topi. Kayak ada jarak lagi di sini, ya kan? Dan jarak di sininya, jadi kelihatannya lucu kalau kita nggak pakai topi gitu. Jadi kurang enak dilihat menurut gue pribadi ya. Cuman kan pendapat orang beda-beda kayak gitu. Jadi kayak gitu untuk reviewnya. Jadi gue punya 3 helm. Ya, ini ada si bike boy, helm pertama gue naik sepeda ya, anggaplah ini helm pertama karena memang helm gue yang satu lagi udah hancur untuk sepedaan. Dia ada padnya untuk MTB. Setelah itu gue punya ini sebenarnya juga ada padnya, ini ada tempat untuk ngasih topinya gitu, cuman memang kurang bagus kalau pakai topi. Ini bike boy helm pertama gue. Terus ada PMT K02, dan yang terakhir itu ada si Specialized Line 2. Ini kayak 02 nih, Line 2 juga. Gue nggak tahu kenapa seri helm gue semuanya 2 ya, dan dua-duanya gue dapet hitam. Sebenarnya gue nyari si Specialized Line 2 ini, gue nyarinya yang putih atau abu-abu, cuman ternyata barangnya agak susah. Dan untuk si helm dengan teknologi MIPS itu so far memang yang harganya affordable baru yang gue temuin dan agak bagus ini ya, si Line ini. Selain itu harganya udah di atas 1.500.000-an ke atas gitu. Kalau ini masih bersahabat lah, masih sejutaan kecil lah ya, kayak gitu. Jadi ini adalah Line 2 dengan teknologi MIPS-nya MIPS. Ini adalah PMT K02, helm yang udah nemenin gue jauh ini. Dan yang ini adalah helm bike boy yang nemenin gue kalau gue back to work gitu. Kalau gue ke kantor rata-rata itu gue pakai ini, pakai si
bike boy ini, karena helm bisa gue lepas aja, gue taruh di sepeda tanpa takut hilang gitu. Jadi si bike boy ini tadi yang udah gue jelasin, harganya masih di under 200 ribuan, masih di bawah 200 ribu. Yang PMT ini gue dulu dapet yang ke 600 ribuan, di bawah 600 ribu, di bawah 600 ribu, cuman mungkin sekarang udah di angka 400an ya. Nah yang Specialized ini memang dengan teknologi MIPS nya dia itu harganya 1 jutaan gitu. Jadi kayak gitu dulu untuk pembahasan kali ini, karena udah lama juga nggak ada video dari Ancov Cyclist ya, karena memang beberapa kali kita hanya bikin short, jadi nggak bikin video. Kayak kemarin ke Purwokerto itu pun nggak bikin video gitu ya. Jadi kayak gitu untuk videonya, pembahasan helm. Terima kasih udah nonton Ancov Cyclist. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap bersepeda, tetap semangat, tetap sehat. Yo.